Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryani Hasibuan, NIM 0104232065. Prodi Manajemen Dakwah MDB, Fakultas Manajemen Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara UINSU. Jadi hari ini kita akan membahas yaitu satu, pengertian hadis, yang kedua pengertian sunnah, yang ketiga pengertian kabar, yang keempat pengertian atsar, dan yang kelima kedudukan dan fungsi hadis. Pengertian hadis. Hadis kata al-hadisa bentuk jamak al-hadisa. Hutsani secara etimologi merupakan isim masdar dari kata kerja hadasah yahdisu hadisan yang berarti komunikasi, ceria, percakapan baik dan konteks agama maupun duniawi atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Pengguna dalam bentuk kata sifat adjektif mengandung arti satu, berarti jadid, sesuatu yang baru. Lawan kata dari al-qadim, sesuatu yang lama. 2. Berarti al-kabar, berita, yaitu sesuatu dipercakapkan atau dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. 3. Berarti al-qorib, sesuatu yang dekat. Dengan demikian, pemakaian kata hadisa di sini seolah-olah dimaksud untuk membedakan dengan Al-Quran yang bersifat al-qadim. Sunnah. Sunnah secara etimologi berarti as-sirah al-muttaba'ah, yang berarti jalan lurus atau jalan yang diikuti dan keseimbangan yang baik maupun yang buruk, sebagaimana yang dapat dilihat dari perkataan Rasulullah yang artinya, barang siapa yang merintis sesuatu jalan yang baik, maka ia akan memperoleh pahalanya dan juga pahala orang yang mengamalkannya sesudahnya, tidak mengurangi yang demikian itu akan pahala mereka sedikit pun, dan siapa yang merintis jalan yang buruk, ia akan menerima dosa-dosa orang yang mengamalkan tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Menurut kalangan ulama, ushul sunnah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan. Nabi SAW selain Al-Quran baik berupa perkataan, perbuatan ataupun takrir yang pantas menjadi dalil hukum syarah. Sedangkan menurut fuqaha, sunnah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, tetapi hal itu tidak fardu dan tidak wajib. Ulama ushul fikih membatasi definisi di atas segala selain Al-Quran, karena mereka memandang selalu sebagai syarih, yaitu yang merumuskan hukum dan menjelaskan kepada umat manusia tentang peraturan-peraturan dan kaedah-kaedah hukum yang berlaku dalam kehidupan ini. Sedangkan sunnah menurut ulama fikih adalah kabar. Menurut bahasa berarti al-naba, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu kabar adalah kabar adalah sinonima dari hadis, yaitu sesuatu yang disadarkan kepada Nabi SAW dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. B. Kabar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan kabar adalah berita yang datang dari selain Nabi atas dasar dengan muhaddisin. Sedangkan mereka yang berkecimpung dalam kegiatan sejarah dan sejenisnya disebut akhbari. C. Kabar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan kabar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi, orang lain. Pendapat ini, maka seorang ahli al-hadis atau ahli al-sunnah. Sedangkan menurut tinjauan istilah sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, kabar adalah hadis-hadis yang termasuk mauquf dan hanya fakub, khususnya yang sedikit membedakan kabar dan atsar.
Menurut mereka, kabar hanya mauquf, sedangkan atsar berarti hanya termasuk hadis mauquf. Sedangkan menurut tinjauan istilah sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, kabar adalah hadis-hadis yang termasuk mauquf dan muqta. Hanya fuqaha Khurasan yang sedikit membedakan kabar dan atsar. Menurut mereka, kabar hanyalah mauquf, sedangkan atsar berarti hanya termasuk hadis maktuf. 4. Atsar. Atsar secara etimologi berarti baqiyat al-syai, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu, sedangkan pengertiannya secara terminologi ada dua pendapat. Yang pertama, atsar adalah sinonima dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, atsar adalah berbeda dengan hadis. Jumhur ulama cenderung menggunakan istilah kabar dan atsar untuk segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan demikian juga kepada sahabat dan tabi'in. Namun para fuqaha Khurasan membedakannya dengan mengkhususkannya al-mauquf, yaitu berita yang disandarkan kepada sahabat dengan sebutan atsar, dan al-marfu, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istilah kabar. B. Kedudukan dan fungsi hadis. Pada masa Rasulullah tidak ada sumber hukum selain Alkitab, Al-Quran, dan Al-Sunnah. Di dalam Allah Ta'ala terdapat pokok-pokok yang bersifat umum bagi hukum-hukum syariat, tanpa rincian keseluruhan dan pejabatnya, kecuali yang sejarah dengan pokok-pokok yang bersifat umum itu. Masing-masing semua tetap begitu hingga Al-Quran menganalisikan gerakan yang menyeluruhkan kemajuan intelektualitas masyarakat serta menyebarkan keadilan dan kebahagiaan di setiap masa Al-Quran. Umat manusia dapat menemukan di dalamnya ajaran yang dapat memenuhi kebutuhan pembentukan hukum untuk mencapai dan kemajuan. Di samping itu, kita juga bisa menemukan di dalam ajaran akidah, ibadah, kisah-kisah Umar, masa lampau, etika umum, dan akhlak. Sekian dari saya, terima kasih.